Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberi begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hikmah Pasar Gunung. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sholat. Lebih tepatnya kita sharing-sharing aja gitu ya. Nah, berbicara tentang sholat gitu, dari dulu kita mungkin sebelum sekolah hingga sampai saat ini gitu. Sekarang adik-adik sekalian udah kelas berapa gitu? SMP. Oh, SMP, ada SMP, ada yang SMA. Nah, kenapa sih Kak kita harus sholat kayak gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahal kabiratun ila 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk gitu kan. Coba kalau kakak tanya dari teman-teman semuanya nih, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Gak sholat ya? Oh, haida. Banyak hadis dan ayat-ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat gitu. Salah satu dari banyaknya itu antara lain selain Quran surah Al-Baqarah tadi, ada juga Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Banyak dari kita yang menginginkan surga, pengen kaya gitu, tapi ketika kita disuruh sholat itu kita tuh nggak mau gitu kan. Banyak hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau orang meninggal bisa hidup kembali gitu kan, apa yang mereka inginkan pertama kali? Sholat gitu. Karena apa? Hal yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Banyak di antara kita gitu yang masih malas-malasan, padahal Allah itu udah ngurangi dari yang awalnya itu 50 waktu dalam sehari, ini tinggal 5 gitu. Hal ini terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Waktu itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini berikan kepada umatmu, lakukan sholat 50 waktu dalam satu hari. Waktu di perjalanan pulang, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa gitu kan. Berjumpa ditanya sama Nabi Musa. Nabi Muhammad diceritakannya bahwasannya nanti umat Nabi Muhammad itu disuruh sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa bilang gini, gak mungkin sanggup umatmu karena aku pernah memimpin Bani Israel yang rumit gitu kan. Terus Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad, coba kamu minta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad balik lagi minta keringanan sama Allah jadi 10 waktu. Balik lagi berpapasan dengan Nabi Musa, cerita lagi bahwasannya satu hari kita itu diwajibkan melakukan sholat itu 10 waktu gitu kan. Terus berjumpa lagi dia ketika pulang sama Nabi Musa, aku yakin umatmu gak akan sanggup gitu ketika nanti disuruh sholat 10 waktu dalam sehari. Coba minta lagi keringanan sama Allah katanya. Balik lagi Nabi Muhammad menjumpai Allah, minta keringanan, Allah kasih 5 waktu dalam sehari. Berjumpa lagi dengan Nabi Musa kan, minta lagi keringanan sama Allah, aku yakin umatmu pasti gak mampu walaupun udah 5 waktu gitu kan. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku malu, aku sudah minta keringanan beberapa kali, mungkin ini cukup gitu kan. Jadi jadilah 5 waktu dalam sehari kita sholat gitu kan. Peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi Muhammad itu memikirkan umatnya gitu. Kayak mana ya nanti ketika Allah kasih perintah ini sama umatku gak bisa menjalankannya kayak gitu. Jangan juga nantinya merasa bersalah gitu kan, karena ini wahyu turun dari Allah kepada beliau gitu. Jadi udah diringankan oleh Allah 5 waktu dalam sehari. Namun banyak di antara kita itu yang masih malas sholat, alasannya subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar ketiduran, maghrib apalagi gitu kan, isya dah tidur.
Jadi mulai sekarang mari introspeksi diri kita masing-masing. Ingat gitu, aku hidup di dunia ini untuk apa gitu kalau nggak sholat gitu. Sedangkan amalan yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau udahlah kita nggak sholat, kita berzina, lagi pula tuh kan nggak puasa, udah masuk neraka kayak itulah ya kan. Nauzubillahi min dzalik. Ya mungkin hanya ini saja. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau sharing-sharing, dipersilakan. Kak izin bertanya, Ya, jika silakan. kita sedang sholat gitu, kayak entah sholat zuhur ataupun asar, nah kita dipanggil oleh kedua orang tua kita, apakah kita harus mengakhiri sholat, menjawab panggilan dari kedua orang tua kita, atau ada cara lain untuk menjawab panggilan tersebut, atau melanjutkan sholat saja? Iya, terima kasih, baik sekali pertanyaannya, bagus. Jadi bagaimana Kak kalau misalnya ketika kita sedang sholat, rupanya mama kita manggil gitu kan? Nah, jadi yang pernah kakak dengar gitu kan, ketika kita sholat, jangan membatalkan sholat. Kalau itu sholat wajib gitu kan, kecuali itu sholat sunnah gitu. Ketika kita sholat wajib, ada orang tua kita yang memanggil, lanjutkan aja sholatnya gitu. Tapi besarkan volume kita baca, misalkan waktu kita baca Al-Fatihah, ya udah kita agak dikuatkan sedikit. Jadi orang itu tuh tahu bahwasanya kita tuh sedang sholat seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar tentang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, itu sudah biasa. Tapi adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Jika ada, boleh diceritakan? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Kita sering dengar gitu kan, anak yang durhaka terhadap orang tua. Tetapi apakah ada orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Ada jawabannya. Kalau contohnya yang pertama gitu kan, kita berbicara tentang anak yang durhaka terhadap orang tua. Udah jelas gitu kan, dari cerita legenda Malin Kundang itu kan jelas-jelas anak yang durhaka terhadap orang tua. Nah, kalau orang tua itu durhaka terhadap anaknya itu apa gitu contohnya? Orang tua yang menyuruh anaknya, maaf cakap kotornya itu open book, tahu kan? Ya. Ada orang tua, tapi ini kita bukan bicarakan, oh ini nih orangnya yang menyuruh anaknya sebagai seperti ini, gitu enggak. Kita nggak usah sebut merek itu. Pasti ada gitu kan, tapi kita nggak tahu. Orang tua menyuruh anaknya open book gitu kan, untuk mendapatkan apa gitu kan? Untuk mendapatkan uang, mungkin barangkali untuk kehidupannya sehari-hari gitu kan. Tapi kan itu perlakuan, perbuatan yang nggak disukai Allah gitu kan. Terus yang kedua itu contohnya misalnya ketika orang tua menyuruh anaknya berjualan. Berjualan itu kan boleh-boleh aja gitu kan, tapi berjualan apa yang nggak boleh gitu maksudnya kan? Maksudnya orang tuanya itu mengajarkan, kau jualan ya nak, misalnya minyak 1 liter 15.000 kan. Tapi oh nah, nanti kau jualannya curang ya, timbangannya agak dinaikin sedikit gitu kan, dilebih-lebihin. Maksudnya itu kayak timbangannya itu lebih diberatkan gitu, tapi isinya tuh nggak 1 liter. Nah itu yang nggak boleh gitu. Maksudnya orang tua yang mengajarkan anaknya itu untuk berbuat keburukan, nah itu orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Misalnya ketika orang tuanya udah tahu nih, balik lagi ke tema tadi kan, orang tuanya itu udah tahu bahwasanya perintah sholat itu wajib gitu kan. Tapi ketika azan, orang tuanya itu membiarkan anaknya itu nggak sholat gitu kan. Kadang kita menyuruh anak kita untuk sholat gitu kan, tapi kita sendiri itu nggak sholat gitu. Kita tidak memberi contoh yang baik terhadap anak kita, itu juga mungkin termasuk perbuatan yang durhaka terhadap anak kita gitu. Paham? Paham. Ya baik, ada lagi? Kak, misalnya kita sholat kan, sholat itu kayak sujud gitu. Sujud itu kan ada bacaannya sendiri. Habis itu kita tuh langsung kayak lupa gitu bacaannya tuh apa. Itu gimana? Apa itu? Apa ini? Aduh, aku nggak tahu jawabannya. Tiba-tiba kita nggak tahu gitu. Salah, kayak apa tuh? Tiba-tiba ngeblank. Sholat gini kan, udah sholat, udah ruku sampai Allahul hamidah. Itu kan kita ada bacaannya tuh kan. Nah, habis itu kita langsung lupa. Lupa apa yang mau kita baca gitu. Ini lupa bacaannya atau ketika sholat kita pikirnya itu sedang kemana-mana gitu kan? Iya. Gitu. Ya, habis itu kan kita ada salah gitu kan. Ya, pikirnya kemana-mana. Habis itu rupanya kita mau apa yang mau dibaca, langsung lupa gitu bacaan tadi. Makanya ketika kita sholat itu kan kita fokus gitu kan, kosongkan pikiran kita, maksudnya itu antara ini kita, ini Allah gitu kan. Makanya ketika kita sholat, kalau bisa itu pikirannya jangan misalnya, kalau misalnya mau sholat rupanya lapar kan, Allahu Akbar,
Sampai kali lah aku ini kan nggak fokus gitu kan. Pas aku baca Al-Fatihah, sana kali lah tadi mama aku masa ini. Terus lupa nih aku baca Al-Fatihah misalnya kayak gitu kan, langsung lanjut ke surat lain kayak gitu kan. Makanya ketika misalnya kita mau sholat nih, sholat zuhur. Sholat zuhur kan itu biasanya waktu makan siang juga kan. Kalau misalnya kita lapar, kita makan dulu gitu, baru kita sholat. Jangan ketika kita lapar, kita sholat. Itu tadi bisa jadi ketika kita udah siap ruku gitu kan, mau baca iktidal, kita lupa apa yang mau kita baca. Makanya ketika kita sholat, kita harus fokus antara kita dengan Allah seperti itu. Bisa dipahami? Iya. Yang lain? Memang kalau kita salah itu kadang namanya salah yang gini, mikir dari yang gini sering gitu kan. Iya, makanya kadang tuh sholatnya patok ayam Allah berlupa ini sholat. Bukan yang penting sholat, sholat itu penting. Ada lagi? Kalau kayak gitu tuh misalnya kayak Isa gitu kan pulang ngaji tuh kadang kan nanti dulu mak mau tidur gitu Isa ya. Terus mak mesti main HP, mak aku bilang udah Isa kayak gitu. Jadi ngerepet terus kayak aku sholat itu kayak enggak kayak Ikhlas. gitu lah jadinya mikir gitu jadinya itu ya tuh di situ lupa gitu. Nah, itu tadi lah, makanya penuh keikhlasan. Kalau sholat itu harus fokus. Kadang yang sholat aja belum tentu itu diterima oleh Allah gitu kan, apalagi yang nggak sholat gitu, apalagi yang udah diingatkan orang tuanya udah waktunya sholat tapi nantilah gitu kan, main HP dulu lah, atau aku ngantuk tidur dulu lah, waktunya kan panjang gitu kalau sholat isya nanti aja gitu. Kalau lah nanti kita sholatnya bilang ketika nanti lah mak sebentar lagi aku mau tidur dulu, kalau kita ketika tidur kita nggak bangun lagi disolatkan, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau udah waktunya sholat azan sholat, jangan nunggu nantilah, kita nggak tahu ke depan 1 detik ke depan, 5 menit ke depan kita masih bernyawa atau tidak, seperti itu. Dari pribadi lah gitu kan, memang betul-betul nyata saya sendiri gitu kan. Jadi ini kan udah selesai aja, maksudnya baru aku kan makan dulu maksudnya supaya nggak ngapain ternyata waktu sholat isya itu ingat makanan gitu, jadi makan dulu. Udah gitu rupanya tetangga sebelah ngidupi dangdutan. Enggak, memang sudah setiap harinya. Jadi ngidupi dangdutan ya kan Kak. Udah ngidupi lagu lah ya kan, lagu misalnya lagu Rena gitu lah kan Kak. Ya aku pun juga tahu gitu lagu dangdut, namanya suka denger tetangga sebelah gitu kan Kak. Jadi udah baru gitu mau sholat ya kan, kita harus sholat tepat waktu supaya nggak lupa. Jadi ini mau sholat kan, hidupi dangdut kuat pula gitu loh Kak. Ini lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas baca surat pendeknya gitu. Ini surat buat ini. Pas apa ada surah yang seperti wal asri ya. Ya, dengan ada itu kesambung wal asri gara-gara itu tadi. Gara-gara iya. Karena kita baca surat ini, nanti gara-gara itu kita nggak ngosen kebaca surat yang lain. Iya, betul itu. Jadi itu seperti apa gitu Kak? Ya Allah. Ya jadi tadi kan misalnya kayak ada orang yang ngidupin lagu dangdut gitu kan, ada kibotan. Ketika kita sholat, kita pertama membaca surat ini, tiba-tibanya nyambung ke surat satu lagi gitu kan. Kalau memang kita ragu gitu, lebih baik diulangi daripada nanti kita lanjut sholatnya aja tapi sepanjang kita sholat itu terpikir gitu kan, tadi aku baca surat ini loh, ternyata sambungannya bukan surat ini gitu kan, sampai kita siap ini, jadi sholatnya itu nggak fokus, gagal fokus. Ya lebih baik kalau memang kita kayak ya Allah lebih baik aku ulang aja lah, ini nggak enak perasaanku, ya lebih baik diulang aja seperti itu. Tapi apa maklum setiap hari dangdutan? Setiap hari Pak, pagi, siang, sore Kak. Ya, Bakarnya koro-koro ya. jadi kalau seperti itu ya bisa ditegur gitu kan, karena sesama manusia itu nggak akan sadar ketika tidak ada yang mengingatkan gitu kan. Ya udah boleh juga dibilangin kan, maksudnya diingatkan kok, maksudnya boleh kok misalnya kibotan gitu, tapi ingat waktu misalnya ketika azan gitu kan, beri kami kesempatan untuk kami sholat dulu biar khusyuk gitu, tidak mendengar suara-suara yang mengganggu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik teman-teman Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.